Yang lagi bucin, ini saatnya lo nembak doi lo di tanggal 14 Februari ini. Di bulan Februari, bulannya kasih sayang di Valentine Day. Tepatnya pada tanggal 14 Februari. Jadi hari ini Koguan pengen ceritakan sedikit buat kalian semua ya, para yang sedang bucin ya, mungkin yang bagi kalian yang belum pada ditembak sama doi, nih gua kasih tahu nih ya sejarahnya Valentine Day itu dan juga maknanya apa. Nah, itu saya akan bahas di video ini. Kamu nonton sampai selesai ya. Jangan lewatkan, yang sudah subscribe dan juga share jangan lupa ya, biar yang lain pada tahu ya. Nah, hari ini Koguan pengen cerita sedikit apa itu Valentine Day. Di hari Valentine ya, tepatnya pada tanggal 14 Februari, itu adalah hari kasih sayang ya. Hari yang benar-benar identiknya dengan memberi coklat, bunga, kartu ucapan dan hadiah yang lainnya ya terhadap pasangan kita, dan ungkapan cinta kita terhadap pasangan kita yang paling kita sayangi ya. Valentine itu berasal dari nama Saint Valentin ya, atau biasa dipanggil Santo Valentinius. Nah, seorang tokoh dari zaman Romawi ya, yang dikenal karena kisah pengorbanan demi cinta dan pernikahannya. Nah, itu benar-benar kisah yang sangat dramatis pada zaman itu ya. Mungkin di era agak baru-baru ini biasanya biasanya dipanggil kisah cinta Romeo and Juliet ya. Tapi itu beda zaman ya. Beda zamannya Valentine ini beda lagi ya. Jalan ceritanya itu beda, cuma mirip-mirip lah, ibarat kata seperti itu. Bener gak? Bagi kalian, menurut kalian kalau Romeo and Juliet dan juga kisahnya Valentinius itu kira-kira mirip-mirip gak ceritanya? Coba lo komen di bawah ini ya. Nah, hari Valentine kemudian menjadi populer di Eropa dan berkembang luas terutama di negara Amerika Serikat maupun di negara manapun ya, sampai mendunia, terutama di Indonesia. Itu paling banyak orang merayakan hari Valentine tuh pas 14 Februari, biasanya seperti itu. Mungkin di antara kalian ya yang belum berani menembak, ungkapin rasa cinta kita terhadap pasangan kita, kadang-kadang mulai beraninya itu pas hari Februari ya, bulan Februari ya, pada tanggal 14 itu baru mentalnya tuh berani gitu ungkapin rasa cinta kita ya terhadap pasangan kita. Biasanya ya di bulan spesial itu ya, biasanya kita memberikan satu identik ya, nggak lepas dari yang namanya memberi coklat, bunga, kartu ucapan dan ucapan cinta ya kita terhadap pasangan kita. Dan juga nggak lepas dari nuansa romantis ya, dekorasi yang berbentuk bunga, yang berwarna pink ya, itu pasti ada identik seperti itu. Pernak-pernik di hari Valentine ya, biasanya kalau coklat itu ungkapan seperti mengartikan rasa manisnya kita, rasa pedulinya kita terhadap pasangan kita, menjalani hubungannya harmonis. Itu biasa coklat menandakan seperti itu. Nah, bunga itu menandakan seperti mawar yang membermekaran, yang harum ya, yang mengundang rasa cinta, kepedulian terhadap sesama maupun orang lain. Nah, seperti bunga nih, ibarat kata tuh kalau bunga sedang mekar, dia tuh wangi ya, harum ya. Itu biasa para lebah-lebah tuh semua pada mendekat ya untuk memakan madu-madunya itu. Nah, bunga itu menandakan seperti itu. Jadi harumnya itu bisa mengundang rasa kebersamaan, rasa cinta kasih, orang terdekat kita menyukai kita ya, dan juga peduli dan juga simpatik terhadap kita. Tapi di balik keharuman bunga itu ada juga yang namanya duri. Nah, terkadang cinta itu menyakitkan. Nggak ada yang namanya cinta itu tidak menyakitkan. Yang namanya cinta pasti ada menyakitkan. Itu seperti duri. Itulah melambangkan sebuah kelopak bunga mawar ya. Dan juga pink ya, warna pink. Biasanya nuansa pink itu ya, itu biasa identik dari kelembutan, terus imut-imut, dan juga apa ya, kelembutan kasih sayang kita terhadap pasangan kita. Itu biasa nuansa pink seperti itu ya. Dan juga suci. Kalau bisa dibilang suci, kira-kira bener gak ya kalau pink itu
bisa diintetik dengan warna suci. Ya, kalau menurut kalian gimana? Pink itu menurut kalian gimana nih? Kalau warna pink itu identik seperti apa? Ya, artikan kata warna itu artinya seperti apa? Ya, kalau menurut saya pink itu bisa diartikan adalah kelembutan, kepedulian, dan juga kasih sayang dan cinta kasih, ya. Dan juga feminim, manis. Nah, itu pink itu artinya seperti itu. Kira-kira bener nggak? Kalau kalian yang sudah nonton video ini sampai sekarang nih ya, gue mau nanya nih, kalau pink menurut kalian itu seperti apa arti maknanya? Kalau menurut gue sih seperti itu. Kenapa kalau kita melihat wanita yang memakai baju pink itu rasanya cantik sekali, lembut, adem, ya? Karena warna pink itu ada arti ketulusan, kasih sayang, kelembutan, dan feminim. Biasanya kalau orang pakai baju warna pink itu, cewek-cewek pakai gaun warna pink itu kesannya kayak sepertinya feminim banget, lembut, imut-imut. Nah, seperti itu, ya. Nah, di hari Valentine itu tidak jauh dengan ungkapan kita. Nah, bagi kalian yang sudah nonton video ini ya, yang mau nembak doi, ya, berilah ucapan singkat, padat, dan jelas, ya. Kalau kalian benar-benar mencintai pasangan kita, benar-benar sayang sama pasangan kita, di hari Valentine ini, tanggal 14 Februari ini, emang benar-benar hari yang sangat spesial, ya. Kita ungkapin semua unek-unek kita di dalam perasaan kita terhadap pasangan kita. Contohnya, kita harus mengucapkan yang simpelnya aja, aku cinta kamu, ya. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Itu ucapan yang singkat, padat, dan jelas, dan itu ungkapan yang benar-benar tidak terlukiskan, ya. Indahnya seperti apa pasangan kita kalau udah simpatik sama kita, dia pasti udah terbang melayang, seperti terbangnya udah kayak di surga, ya. Udah seperti bahagianya, udah serasa tuh dunia milik berdua, yang lain pada ngontrak. Nah, seperti itu. Nah, di saat hari itulah hari rasa kasih sayang kita, satu dunia itu merasakan rasa yang namanya cinta kasih, ya, ketulusan, kelembutan, ya kan, romantis, ya. Di dunia itu kalau tidak ada yang namanya cinta kasih, ya, kasih sayang, ujung-ujungnya pasti dunia itu semuanya hancur, ya. Makanya ibarat kata tuh ada pepatah mengatakan damai itu indah, ya, damai itu tentram, ya. Nah, cinta itu adalah cinta yang membuat sebuah kehidupan itu menjadi lebih bermakna. Nah, di balik hari Valentine ini gue mau cerita sedikit buat lo orang. Ini mungkin kisah nyata dari seorang temen gue, ya. Dia itu sangat susah kalau ngomongin namanya cinta sama doi yang dia incar, ya. Susah banget. Nah, satu ketika dia curhat sama gue, ya. Bagaimana sih kok cara nembak wanita? Sedangkan gue mau nembak aja ngomong aja susah. Padahal cuma ngomong 3 kata. Aku cinta kamu, I love you. Cuma 3 kata aja susahnya kayak gimana pun, ya. Susahnya itu seperti udah keringet dingin, ya. Udah keringet bercucuran, sampai bulat-bulat besar-besar tuh keringetnya tuh. Katanya susah banget, asal mau ketemu mau ngungkapinnya susah. Nah, makanya gue bilang sama dia, ya, ngungkapin cinta itu kita harus relax. Jangan menggebu-gebu, ya. Relax, santai, ya. Nah, di saat yang tepat, nah, khususnya tuh pas tanggal 14 Februari, lo belikan dia, kalau lo bisa beli cincin, ya. Kalau bagi kalian yang mau menikah bisa belikan cincin, kalian nembak di hari itu, kalian mengajak untuk merit, dia kasih cincin spesial buat dia, dan juga bunga, ya. Biasanya kalau wanita itu rata-rata suka main namanya bunga, walaupun itu cuma setangkai, ya. Serasa tuh seperti harumnya itu, wanginya bunga mawar itu benar-benar melambangkan rasa cinta kasih, ketulusan, dan juga kasih sayangnya kita terhadap dia. Dan juga gue bilang sama temen gue, ya, lu harus cari waktu yang tepat, ya. Soalnya beberapa kali kalau lu mau nembak nggak jadi melulu, ya, karena dia tuh nggak berani yang namanya ungkapin
perasaan dia terhadap pasangannya. Nah, pada saat itu dia cari dah waktu dah. Kayak waktu yang tepat gimana kok? Yang tepatnya kapan? Nanti Februari tuh udah mau deket, ya kan? Lu siapin semua apa yang lu mau siapin. Akhirnya bener disiapin sama dia. Dia cari kafe yang bagus, dia dekorasi, ya kan? Cewek itu nggak tahu dia mau buat seperti itu, ya. Nah, singkat cerita, dia udah siapin itu semua, dia udah beli hadiah kado kecil, mungkin ada coklatnya juga, ada berbentuk love-nya, terus ada mawarnya, ya, dia udah siapin itu semua. Setelah itu baru dia ketemu tuh cewek. Ketemu tuh cewek, ya kan, dia udah makan seperti biasa, tiba-tiba ada kejutan tuh. Kawan-kawannya pada datang, ya kan. Ada yang beri tepuk tangan, ada yang foto-foto mereka, ada yang ngevideoin juga, ya. Nah, di hari tepat itu tuh, itu cewek nggak bakal nolak, karena cewek itu juga punya perasaan juga kayaknya sama dia, cuman nungguin dia nembak itu lama. Itulah cowok, kadang-kadang kalau udah terlalu saking bucin ya, kalau orang udah saking bucin sama tuh cewek, biasanya ngungkapin 3 kata aja susah, coba ada cuma 3 kata, ya, I love you aja susah, ya. Nah, di saat itu dia dengan hati yang gelisah, terdiduk juga, keringat dingin, ya. Ada juga itu bermunculan seperti biasanya. Yang lalu-lalu juga seperti itu. Nah, dia ungkapin dah perasaan dia. Akhirnya teman-temannya pada keluar, ya. Nah, dia jongkok ke depan ceweknya itu. Ya, dia kasih kado, dia kasih cincin, ungkapin cinta dia terhadap pasangannya. Ucapin I love you. Nah, cewek itu langsung merah mukanya, langsung semangat, langsung ceria, senyum, langsung tuh cowok langsung dipeluk, ya. Nah, di saat itu banyak menyaksikan kawan-kawannya itu, untuk udah banyak teman-temannya itu yang ngebantu dia, ya. Itu sebenarnya menurut gue terkadang di bulan Februari itu ada dampak tersendiri, karena banyak orang ya udah pada tahu Februari itu adalah hari yang spesial untuk ungkapin perasaan kita terhadap pasangan kita. Nah, menurut kalian, ya, ada gak di antara kalian ini kisah-kisah yang lebih romantis daripada yang gue cerita ini? Ya, kalau ada coba lu komen di bawah ini nih, ya. Siapa tahu kalian ada, ya, biar gue tahu, gue pengen tahu nih, penasaran, ya. Nah, jadi di hari Valentine itu, dia yang gue ceritain dari awal sampai akhir, menurut kalian gimana di bulan Februari ini? Ya, gue udah kasih tahu, Valentine itu jangan cuma sekedar kata Valentine, itu ada maknanya, dan juga itu adalah nama seseorang yang dulu pada zaman Romawi dulu itu ada kisah percintaan yang penuh pengorbanan yang benar-benar besar terhadap pasangannya. Nah, akhirnya Valentine, yang namanya Valentine itu akhirnya marak namanya itu jadi hari spesial pada tanggal 14 Februari. Nah, bagi kalian yang sudah nonton video ini nih, ya, Koguan terima kasih untuk kalian semua ya yang sudah nonton video ini sampai selesai, ya, di cerita Guan, ya. Dan juga anggap aja cerita ini adalah kisah cinta, ya, kisah yang nyata untuk pelajaran buat kita, ya. Jadi kalau kita sudah mencintai pasangan kita, ya kan, kalau kita mau nembak doi kita harus punya rasa percaya diri. Tenang aja, kalau ditolak itu udah hal biasa, nggak perlu khawatir, ya. Jadi jangan merasa sakit hati kalau ditolak, ya. Kalau ditolak, ya cari lagi cewek lain. Di dunia ini masih banyak cewek, ya, masih banyak wanita yang masih nganggur, ya. Jadi kalau kalian mau nyari pasangan kalian, carilah pelan-pelan yang benar-benar serasi, agar pernikahan kalian kelak bisa makin bahagia, bisa sampai kalian tua nanti, sampai punya cucu cicit, ya. Akhirnya kalian bisa ceritakan kisah cinta kalian terhadap anak kalian dan cucu kalian. Kenapa cinta kalian itu yang kalian jalin itu sampai mereka tua, ya, itu bisa kita tularkan ke anak cucu kita. Nah, jadi bagi kalian yang sudah nonton video ini nih, ya, bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ini, ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam dari Koguan untuk kalian semua, ya. Salam, bye.